Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nayar Esa Ramadhani dengan NIM 25060407170. Aku dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke, selamat datang di video pembelajaran Psikologi Pendidikan. Pada kali ini, aku akan membahas salah satu topik penting yang sangat berpengaruh dalam proses belajar, yakni motivasi belajar. Yuk kita bersama-sama memahami apa itu motivasi belajar, teori apa yang melandasinya, dan bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan. Salah satu aspek pentingnya adalah motivasi belajar, yakni dorongan dari dalam diri atau lingkungan sekitar yang membuat seseorang ingin belajar dan mencapai tujuannya. Motivasi itu bisa disebut juga alasan seseorang untuk belajar. Bisa jadi dari dalam diri, yaitu intrinsik, atau dari luar diri, ekstrinsik. Dalam psikologi pendidikan, ada beberapa teori yang membahas tentang motivasi belajar. Yuk kita bahas teori yang paling terkenal, yaitu yang nomor satu ada teori behavioristik atau biasa yang disebut Skinner, yaitu tentang reward atau punishment. Siswa akan belajar ketika ada konsekuensi, yaitu ketika diberi hadiah, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua ada teori humanistik atau biasa disebut juga Maslow, puncaknya pada aktualisasi diri, yaitu siswa akan termotivasi untuk belajar ketika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Yang ketiga ada teori kognitif atau biasa disebut juga Weiner. Siswa akan termotivasi belajar ketika ia merasa gagal karena kurang usaha, dan ia akan mencoba lagi. Teori yang keempat ada teori sosial kognitif atau biasa disebut juga Bandura. Semakin tinggi percaya diri seseorang, maka ia akan termotivasi untuk belajar. Apa aja sih yang bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa? Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam diri maupun luar. Kita akan membahas dari internal atau dari dalam diri. Yang pertama adalah dari minat dan tujuan pribadi. Yang kedua ada kepercayaan diri. Dan yang ketiga ada rasa ingin tahu. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari eksternal, yaitu dari lingkungan. Yang pertama ada dukungan orang tua atau guru. Yang kedua ada metode mengajar. Dan yang ketiga ada lingkungan belajar. Banyak penelitian psikologi yang menunjukkan bagaimana motivasi belajar itu sangat berpengaruh pada prestasi siswa. Misalnya, studi menunjukkan bahwa pemberian umpan balik positif dari seorang guru secara konsisten itu dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi seorang siswa. Oke, di sini mari kita bahas salah satu contoh kasus. Ada seorang siswa bernama Dika. Dika ini awalnya adalah seorang anak yang rajin dan aktif di kelas. Namun, ia kehilangan motivasi belajar karena menurunnya nilai matematika. Oke, di sini kita akan menganalisis kasus tersebut. Untuk yang pertama, mungkin Dika sedang kehilangan percaya dirinya. Yang kedua, perlu dukungan guru dan metode belajar yang cocok untuk Dika. Yang ketiga ada intervensi bisa berupa bimbingan, pendekatan personal, atau metode belajar yang aktif. Motivasi belajar adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Sebagai seorang siswa, guru, atau calon pendidik, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung motivasi dari dalam diri. Motivasi bukan hanya tentang nilai, tapi tentang tumbuh dan berkembang. Kita tuh hidup cuma sekali gitu, nggak mungkin ada dua kali. Jadi nikmatin aja setiap proses di hidup kamu. Berat pasti berat, tapi ketika kamu bisa berhasil melaluinya, kamu akan punya satu kekuatan yang oke, gue bisa ternyata. Jadi ketika ada masalah yang lebih berat lagi, kamu nggak akan putus asa, kamu nggak akan cepat nyerah gitu. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur?